Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Agustin, NIM 1931041065, kelas PJKRC 2019 akan menjelaskan materi saya tentang panduan pencegahan dan penanganan cedera. Cedera atau luka adalah sesuatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Pencegahan cedera dilakukan sebelum dan saat latihan atau bertanding. Program yang seimbang meliputi pemanasan dan pendinginan rutin, peregangan, latihan aerobik, dan latihan penguatan sesuai kecabangan. Perlengkapan yang baik dan sesuai juga diperlukan. Selain itu, pengaturan gizi yang sesuai memegang peranan penting dalam pencegahan cedera. Strategi pencegahan cedera terdapat 6 strategi. Yang pertama, menyusun program yang seimbang. Yang kedua, latihan fleksibilitas. Yang ketiga, latihan daya tahan. Yang keempat, strength conditioning. Yang kelima, cross training. Dan yang keenam, pemeriksaan secara periodik. Yang pertama, menyusun program yang seimbang. Terdapat 2 program, yaitu pemanasan dan pendinginan, di mana pemanasan dibutuhkan untuk memperbaiki performa melalui perbaikan peredaran darah, memanaskan otot, dan mencegah alterasi yang cepat pada fisiologi tubuh yang biasa terjadi pada olahraga full speed. Pemanasan harus disesuaikan dengan persiapan gerakan yang akan dilakukan pada latihan inti atau kecabangan. Pemanasan meliputi 5-10 menit jogging ringan untuk meningkatkan suhu, diikuti 10-15 menit latihan sport specific drills. Direkomendasikan melakukan 10-15 menit untuk stretching dinamis untuk mengurangi kekakuan otot atau muscle stiffness. Contoh 8-12 repetisi leg swing terkontrol, arm swing, atau torso twist. Sedangkan pendinginan membantu menggelarkan hasil pembuangan metabolisme atau asam laktat dari otot, meredakan nyeri otot, dan meredakan terjadinya pusing atau pingsan akibat penumpukan darah vena pada ekstremitas. Pendinginan dilakukan 2-10 menit jogging ringan, 5-10 menit stretching statis, atau ditahan 30-60 detik dengan ketegangan secara terus-menerus pada otot target. Stretching statis dapat mencegah muscle soreness, cedera, atau kerusakan pada jaringan penghubung. Yang kedua, latihan fleksibilitas. Fleksibilitas didapat dengan stretching yang meliputi semua kelompok otot sesuai kecabangan olahraga, dilakukan sebelum dan sesudah latihan. Stretching setelah latihan lebih bermanfaat daripada stretching sebelum latihan untuk mencegah cedera, khususnya meredakan nyeri otot. Stretching dapat meredakan ketegangan otot, resistansi pada jaringan otot, dan berperan penting pada kesehatan persendian karena meningkatkan suhu jaringan, suplai darah, dan lubrikasi persendian, serta memperbaiki performa otot agonis atau flexor. Proprioceptive neuromuscular facilitation atau disebut dengan PNF adalah teknik stretching yang dapat meningkatkan fleksibilitas dalam waktu yang singkat. PNF biasanya dilakukan dengan bantuan orang lain. Teknik ini meliputi tahan atau stretch 6-10 detik, kemudian kontraksi 6-10 detik dilakukan beberapa kali. Yang ketiga, latihan daya tahan. Secara umum, latihan daya tahan aerobik dilakukan 3-5 kali seminggu dengan intensitas sedang 60-85% DNM
Durasi per sesi latihan 30 menit sampai 60 menit. Ada dua latihan yang digunakan adalah steady duration atau long distance dan interval training. Long distance training digunakan untuk persiapan semua jenis otot dan dengan ciri sesi latihan yang panjang dengan intensitas ringan sampai sedang. Durasi 30 sampai 2 jam. Manfaat latihan jenis ini adalah membangun daya tahan dan sering bukan olahraga yang spesifik. Namun jenis latihan-latihan ini efek yang cukup lambat jika dilakukan pada tahap kompetisi, sehingga dianjurkan digabungkan dengan interval training. Interval training adalah aktivitas fisik pendek 3-5 menit diikuti periode recovery, kemudian kembali melakukan aktivitas intensitas tinggi. Latihan ini biasa digunakan untuk memperbaiki endurance atau kecepatan. Untuk memperbaiki daya tahan, periode istirahat diperpendek. Untuk memperbaiki kecepatan, periode istirahat panjang diikuti istirahat pendek. Kemudian, latihan dilakukan dengan maksimal atau cepat. Latihan ini dibatasi 30 sampai 40 menit. Untuk hasil lebih maksimal, latihan daya tahan harus disesuaikan dengan kecabangan. Contoh, pada sepak bola, sprint selang-seling, lari sambil dribbling bola, sepanjang area lapangan dan diakhiri dengan syuting pada gawang. Yang keempat, strength conditioning. Latihan ini sangat diperlukan bagi atlet sebagai upaya pencegahan cedera, performa yang efektif dan efisien. Setiap sesi latihan harus diawali dengan pemanasan. Prinsip overload progresif dengan peningkatan beban dan repetisi untuk peningkatan kekuatan. Secara umum, peningkatan beban latihan dilakukan tidak lebih dari 10% per minggu dan dilatih 2-3 kali per minggu, diikuti 1-2 recovery di antara sesi. Program latihan penguatan terdiri dari latihan terbuka, di mana ujung bagian tubuh yang dilatih bebas bergerak, dan latihan tertutup, di mana ujung badan dibatasi pada lantai atau permukaan lain. Latihan kinetic chain biasa digunakan sebagai alternatif antara beban bebas dan mesin. Kontraksi otot terdiri dari kontraksi isotonik, kontraksi isometrik, dan isokinetik. Selanjutnya, program penguatan harus dilakukan dengan seimbang untuk membentuk keseimbangan otot. Selain pada otot agonis, otot antagonis harus pula dilatih. Misalnya pada latihan backup card, otot penyetabilannya adalah otot deltoid. Yang kelima, cross training, di mana cross training adalah olahraga atau latihan yang di luar olahraga kecabangan, merupakan metode yang sering dilakukan untuk mengurangi resiko cedera, karena tidak ada tekanan yang terus-menerus pada persendian dan dapat meningkatkan keseimbangan otot. Latihan ini cocok untuk dilakukan selama latihan maintenance pada saat off-season atau selama istirahat dari latihan. Program latihan harus dilakukan pada periode terbatas, pada istirahat total tidak lebih dari 2-3 minggu. Latihan ini biasa memberikan istirahat efektif, khususnya pada persendian saat perbaikan daya tahan keseluruhan. Yang keenam, pemeriksaan secara periodik. Pemeriksaan periodik perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan kebugaran dan mengevaluasi efektivitas latihan.
Penilaian dilakukan setiap 2-3 bulan. Pemeriksaan meliputi unit latihan, yaitu kecepatan, daya tahan, kekuatan, beban atau load, yaitu jarak, set atau repetisi, dan intensitas. Selanjutnya, teknik dan perlengkapan yang sesuai. Kesalahan biomekanik biasa disebabkan abnormalitas anatomis, statis, dan abnormalitas fungsional. Abnormalitas statik biasa diatasi dengan kompensasi alat seperti ostotik. Perubahan fungsional diakibatkan dari kedua abnormalitas dan koreksi harus diatasi pada latihan. Abnormalitas fungsional biasanya lebih mudah berubah sehingga sering mengakibatkan cedera. Teknik yang tidak sesuai atau penggunaan perlengkapan yang tidak memadai. Dua masalah tersebut dapat diatasi dengan memperhatikan pada perlengkapan yang digunakan. Syaratnya adalah proper fit. Perlengkapan harus pas sesuai anatomi individu dan fungsinya. Proteksi alat atau pelindung yang digunakan harus benar-benar aman melindungi. Selanjutnya, makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi di sini disebutkan yaitu karbohidrat, protein, lemak esensial, antioksidan, vitamin dan mineral, dan yang terakhir hidrasi. Diet yang sesuai sangat penting untuk performa yang optimal. Untuk memperbaiki atau menjaga kesehatan atlet harus mengikuti diet yang dibuat 5-20% protein, 30% lemak, dan 50-55% karbohidrat, disesuaikan dengan kebutuhan individu atlet. Untuk pencegahan cedera, mengkonsumsi kalori yang cukup untuk diet antiinflamasi tidak hanya membantu mencegah cedera, tetapi juga mempercepat recovery pada saat cedera. Inflamasi itu menopang sendiri melalui pembuatan radikal bebas, yang mana digenasi melalui jalur energi aerobik itu sendiri. Semakin banyak latihan, maka semakin banyak pula radikal bebas yang dihasilkan. Radikal bebas ini dapat merusak sel-sel otot dan memacu inflamasi berikutnya dan peroksidasi lemak. Hal ini menjadi penyebab nyeri otot. Radikal bebas juga dapat mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah dan berbagai penyakit. Konsumsi alkohol dan rokok. Substansi pada keduanya meningkatkan oksidasi radikal bebas yang menghasilkan proses inflamasi, yang biasa memperparah cedera minor. Yang pertama, karbohidrat. Massa otot tidak bisa didukung tanpa karbohidrat yang mencukupi. Karbohidrat memberikan energi utama pada tubuh saat berolahraga. Selama latihan proses pencernaan, tubuh memecah karbohidrat menjadi glukosa dan menyimpan dalam bentuk glikogen. Selama latihan, glikogen diubah menjadi glukosa dan digunakan untuk energi. Kemampuan untuk menyokong latihan tergantung pada jumlah glikogen. Karbohidrat yang disarankan adalah karbohidrat kompleks, padi-padian, buah, dan sayur. Peningkatan level gula darah tidak sesignifikan gula atau karbohidrat sederhana. Gula dalam jumlah besar dapat meningkatkan dehidrasi. Yang kedua, protein. Protein dapat berguna untuk memulihkan atau perbaikan otot setelah latihan atau pertandingan. Jika protein tidak mencukupi, cedera otot dapat terjadi. Secara umum, konsumsi protein yang dianjurkan adalah 1,0 hingga 1,5 gram per kilogram berat badan untuk latihan reguler dan dapat ditingkatkan pada atlet endurance sport.
Sumber protein berasal dari diet normal dan tidak melalui suplemen. Penggunaan suplemen jarang digunakan, namun jika diperlukan dibolehkan. Yang ketiga, lemak esensial. Untuk menyokong fungsi tubuh, atlet harus mengkonsumsi asam lemak omega-6 dan omega-3. Keduanya berperan dalam proses inflamasi, tetapi melalui jalur berbeda. Asam lemak omega-6 berperan dalam inisiasi inflamasi. Daging merah dan kacang-kacangan mengandung arachidonic acid tinggi, harus dikonsumsi dalam jumlah terbatas, sedangkan asam omega-3 berperan penting dalam mengontrol inflamasi. Asam lemak omega-3 dikenal juga gamma-linolic acid yang meningkatkan prostaglandins yang meredakan inflamasi. Asam lemak omega-9 oleic acid bersama asam lemak omega-3 juga dapat membantu meredakan inflamasi. Asam lemak omega-3 terdapat pada minyak zaitun. Asam lemak omega-3 dan omega-9 biasanya didapat melalui suplemen. Yang keempat, antioksidan. Antioksidan adalah mekanisme alami tubuh untuk menghalau kerusakan jaringan oleh radikal bebas melalui pembatasan proses peroksidasi lemak. Antioksidan berupa polifenol, flavonoid, dan vitamin C dan E. Polifenol ditemukan pada teh hijau dan jus anggur. Flavonoid terdapat pada bayam, brokoli, blueberry, apel, ceri, dan jeruk, yang juga terdapat vitamin C dan E. Yang kelima, vitamin dan mineral. Vitamin C bermanfaat dalam proses penyembuhan. Selain fungsi antioksidan, merupakan komponen utama jaringan ikat, meningkatkan pertumbuhan fibroblast dan kondrositel. Diet harian 1000 mg vitamin C direkomendasikan. Kalsium penting untuk perbaikan kepadatan tulang dan kontraksi otot normal. Kebutuhan harian 1200 mg bersumber dari suplemen atau sumber alami. Dari suplemen biasanya disertakan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium. Zat besi berperan pada oksidatif potensial otot dan bahan yang memengaruhi fungsi hemoglobin. Jika kekurangan zat besi, kiriman oksigen pada jaringan akan berkurang dan menurunkan laju perbaikan jaringan. Yang keenam, hidrasi. Dehidrasi mengakibatkan penurunan signifikan pada performa olahraga, menurunkan daya tahan, dan memperlambat recovery setelah aktivitas. 2 jam sebelum latihan direkomendasikan 500-600 ml dan 15 menit sebelum latihan untuk pencernaan sebanyak 500 ml. Selama latihan, setiap 15-20 menit harus diberikan umumnya 150-350 ml, khususnya latihan daya tahan intensitas tinggi. Setelah latihan sebanyak 1-1,5 liter atau seperempatnya cairan tiap kilogram penurunan berat badan harus dicerna untuk rehidrasi. Rehidrasi dapat dimotoring melalui produksi urin bening atau keruh. Minuman yang mengandung 4-8% karbohidrat dan 0,5-0,7 gram per liter sodium direkomendasikan untuk latihan intensif 1 jam. Rehidrasi yang direkomendasikan adalah gabungan minuman sport drink dan air putih untuk mencegah hiponatremia atau overhydration.
Panduan penanganan. Panduan penanganan awal. PRES digunakan untuk meredakan pembengkakan dan meningkatkan penyembuhan, kecuali kejadian emergensi yang memerlukan penanganan khusus oleh medis. Protection. Penghentian aktivitas sesaat setelah cedera harus dilakukan untuk mencegah cedera lanjutan, perlambatan penyembuhan, peningkatan nyeri, dan stimulasi pendarahan. Rest. Istirahat meliputi meredakan weight bearing. Jika kaki cedera, penggunaan tongkat untuk meminimalisir stres pada tubuh yang cedera. Ice pack diberikan sesegera mungkin setelah cedera, 5-10 menit diikuti istirahat 5-10 menit, dan dilakukan pengulangan beberapa kali. Lakukan treatment ini 3 kali sehari untuk 2-3 hari pertama. Lapisi kulit dengan handuk tipis untuk mencegah hipotermia jaringan. Compression. Kompresi pada area cedera untuk membantu meredakan pembengkakan. Aplikasi kompresi juga biasa dilakukan saat aplikasi es. Evaluasi. Bagian tubuh yang cedera ditinggikan di atas level jantung untuk meredakan pembengkakan dengan menggunakan prinsip gravitasi. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada cedera akut atau HARM, yaitu heat. Efek panas dapat memperlambat laju penyembuhan dan dapat meningkatkan pendarahan internal dan pembengkakan. Alkohol memiliki efek yang sama dengan heat. Running. Berbagai jenis aktivitas harus dihindari selama 72 jam post-injuries. Massage. Pemijitan pada fase akut dapat meningkatkan pendarahan dan pembengkakan. Cedera berdasarkan lokasi tubuh. Terdapat 2 cedera, yaitu cedera kepala dan leher, dan yang kedua cedera ekstremitas. Cedera kepala dan leher dijelaskan cedera kepala cukup berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Cedera ini terjadi tempurung kepala yang mengalami trauma yang parah. Otak bisa mengalami kerusakan akibat tergoncang atau benturan yang parah, dan tulang kepala yang bisa fraktur. Sedangkan cedera ekstremitas, yaitu cedera ini bisa terjadi pada bahu, siku, lengan, tangan, dan pergelangan tangan. Kemungkinan yang sering terjadi adalah cedera bahu. Pemeriksaan cedera. Saat pemeriksaan cedera perlu menggunakan penglihatan dan pendengaran dan perabaan yang seksama dan membutuhkan pengetahuan yang mumpuni. Pemeriksaan lain yang lebih valid adalah penggunaan alat seperti X-ray untuk melihat tanda fraktur dan MRI untuk melihat adanya cedera ligamen atau otot. Kesimpulan dari materi saya ialah cedera olahraga adalah cedera yang terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh selama berolahraga. Anak-anak sangat berisiko untuk jenis cedera ini, tetapi orang dewasa juga bisa mengalaminya. Seseorang akan berisiko lebih besar mengalami cedera olahraga jika jarang olahraga sebelumnya, tidak melakukan pemanasan dengan benar sehingga sebelum berolahraga, bermain olahraga kontak, dan yang terakhir melakukan intensitas latihan yang terlalu berat. Demikian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.